Baik Bapak Ibu, suara saya sudah jelas kok Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sudah kita rekap, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillah. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti webinar pada siang hari ini. Insya Allah webinar kita ini akan membawa manfaat bagi kita semua, bagi saya terutama, dan bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar pada kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan doa bersama-sama. Kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Cukup. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Ya, jadi tema ini adalah tema yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka ini, salah satu tema yang memang menjadi tema utama di implementasi kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu, untuk mengawali webinar pada siang hari ini, mohon berkenan Ibu Endang Kurniasih selaku Bu Indakur. Cek. G sempat trouble tadi Pak. G. Terima kasih. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lamongan, Bapak Dr. Andes Solihin MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, serta yang berbahagia semuanya Bapak Ibu Guru yang penuh semangat pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Pak Fahmi. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun dan dengan penuh kebahagiaan tentunya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, kegiatan yang diadakan oleh Pak Fahmi ini adalah kegiatan yang luar biasa sekali. Bahwasanya kita tahu bahwa guru penggerak itu Halo, cek. Ya, masuk. Oke. Program pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan terkait dengan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Jadi kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut Bapak Ibu, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah kita laksanakan dengan kurikulum Merdeka.
salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal untuk mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuh kembangkan budaya positif tersebut. Nah, dari kegiatan diseminasi ini ya diharapkan, karena ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin pelajaran, maka dari situ diharapkan kegiatan ini dapat membagikan pemahaman dan pengalaman kepada Bapak Ibu guru ya, supaya konsep-konsep inti dari budaya positif ini bisa diimplementasikan sehingga nantinya dapat membantu murid belajar menjadi aman, nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita tahu bahwa contoh halnya seperti benih padi, walaupun unggul, namun apabila tidak dirawat, pastinya tidak akan menghasilkan padi yang baik. Namun apabila bibit, kita ibaratkan siswa kita sebagai bibit unggul, ya, apabila ditanam dan dirawat dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan bulir padi yang bagus dan bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi Pak Fahmi, semoga dengan kegiatan ini bisa menghasilkan atau mendapatkan hal-hal yang baik yang nantinya bisa diterapkan di sekolah kita nantinya. Yang berikutnya, Pak Fahmi tidak perlu khawatir karena sekolah pasti akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan panjenengan, serta pastinya akan menghimbau kepada semua guru untuk bisa bekerja sama dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu saja mungkin terakhir ya Pak Fahmi. Jadi kami mohon meskipun dengan kegiatan CGP ini melaksanakan kegiatan program pendidikan guru penggerak yang begitu padatnya, tapi dimohon Pak Fahmi bisa tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Saya rasa itu saja terkait dengan sambutan. Oh ya, jadi tadi ada titipan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah bahwa beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh saya. Itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih Bu Rindang Kurniasih yang sudah mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan webinar pada siang hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke materinya, santai mawon. Nanti jenengan kalau mau sambil minum boleh, kalau makan nyemil-nyemil boleh, asal bukan makan berat. Sambil kita mengikuti kegiatan ini, tetap bisa melanjutkan kegiatan kita yang lainnya. Bapak Ibu, tema kita yaitu budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Presentasi saya. Oke, ya ini saya. Jadi tujuan webinar pada kali ini adalah memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu memang sudah seharusnya harus mementingkan kepentingan murid. Jadi pendidikan atau sekolah itu adalah tujuannya apa? Tujuan yang utama adalah untuk murid. Maka kita sebagai pendidik juga harus menerapkan filosofi ini betul-betul dalam diri kita bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid kita. Nah, bagaimana cara kita supaya berpihak pada murid nanti akan kita bahas pada tema kali ini yaitu budaya positif. Nah,
dalam budaya positif ini ada banyak subtema yang akan kita bahas. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kemudian kita mereview teori motivasi, kemudian kita nanti akan membahas tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita mencoba membuat keyakinan kelas, kemudian memahami kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu membahas tentang 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah, dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu mardika ing iku jarwanya nora mung lepasin pangrih nging uga kuat kuoso amandiri priyonggo. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan disiplin itu berasal dari diri anak sendiri itu. Jadi bukan dari faktor luar, faktor orang tua, faktor guru, bukan, tapi bagaimana siswa itu bisa mempunyai motivasi atau disiplin dari dalam dirinya sendiri, bisa memerintah dirinya sendiri sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Apakah bisa kita itu mengontrol siswa? Tentu bisa, tapi efeknya tentu tidak bisa berjangka panjang bagi siswa tersebut. Dan misalnya ada siswa itu, kita suruh siswa itu untuk memakai sepatu misalnya. Kalau keinginan untuk memakai sepatu sesuai peraturan sekolah itu tidak berasal dari diri kita, maka anak itu hanya akan memakai sepatu saat berada di depan kita saja. Saat nanti tidak ada gurunya, mereka lepas sepatu. Karena apa? Motivasi dalam dirinya belum ada. Nah, Ki Hajar Dewantara mementingkan bahwa kita harus memfokuskan pada memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu. Disiplin dari dalam diri anak itu. Nah, kenapa? Karena memang kontrol dari guru itu memang sangat terbatas. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa posisi kontrol itu apakah guru bisa mengontrol siswa sepenuhnya, nah, kita coba untuk bermain peran dulu. Ya, jadi nanti saya minta 2 dari Bapak Ibu semua untuk coba bermain peran. Ya, ada 2 orang, yaitu A dan B. Ya, tugas dari Bapak Ibu nanti adalah coba salah satu nanti mengepalkan 1 tangan. Jadi ada 2 mengepalkan 1 tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ini yang A ini. Di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B yang peran satunya adalah rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk, mengajak, mengintimidasi, merayu, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sesuatu atau uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba sekarang saya minta dulu kira-kira 2 orang siapa yang bisa saya minta untuk bermain peran ini. Bu Kisna ada, Bu Kisna? Oh iya Pak, ada Pak. Oke, satu lagi siapa ya? Bu Sri, bisa Bu Sri? Nggak usah, ya. Pakai suara aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Bu Sri, dah. Ayo, Bu Retno, bisa Bu Retno?
Bu Elvita itu mungkin bisa, Bu Elvita itu. Bu El ya, Bu El sama Bu Kisna ya. Bu El ada, Bu El? Ada Bu Elvita. Ada. Coba Bu El ya. Jadi Bu El ibaratkan memegang sebuah benda di genggaman tangan, ya. Dan yang ada di tangan tersebut itu sangat berharga sehingga Bu El berusaha untuk menjaga tangan tersebut supaya tidak terbuka agar benda yang ada di tangan tersebut tidak hilang atau diambil orang. Nah, tugas Bu Kisna adalah merayu atau membujuk Bu Elvita untuk membuka tersebut. Bisa Bu Elvita? Ada. Oke. Monggo Bu Kisna. Ya Pak. Saya dulu Pak ini Pak. Ya, Bu Kisna yang merayu, Bu Elvita yang memegang genggaman tangannya. Oh. Saya membujuk Bu Elvita ya. Ya. Bu Elvita sudah siap. Gak dengar suaranya. Bu Elvita sudah siap. Suara saya nggak dengar. Menggema. Halo? Dari sini suaranya jelas kok. Saya tak pakai headset dulu. Oke. Bu Enis ada Bu Enis? Tes. Tes satu. Ya. Ada Pak. Kami ada. Oh ya. Udah dengar. Bu El. Nah, Bu El tadi ya. Sudah tahu tugasnya tadi Bu El? Belum. Nah, jadi bayangkan Bu Elvita ini memegang sebuah benda di genggaman tangan. Ya. Dengar Bu El? Suaranya menggema, Pak. Agak berisik. Bu Enis dengar jelas Bu Enis? Bu Enis terdengar jelas? Halo Bu Enis. Suara apa? Mic-nya belum dinyalakan ini. Apa? Baru. Loh. Mic-nya Bu Enis belum dinyalakan. Iya Pak. Pratiwi, Pak. Oke. Oke. Bu Enis ya, Bu Enis dengan Bu Kis ya. Iya Pak. Sudah tahu tadi perannya Bu Enis? Gimana Pak? Nah, jadi Bu Enis nanti berperan membayangkan Bu Enis sedang menggenggam sebuah benda di genggaman. Ya. Kemudian Bu Enis berusaha untuk mempertahankan genggaman tersebut supaya benda tersebut tidak hilang. Nah, Bu Kisna berusaha untuk membujuk Bu Enis supaya mau membuka genggaman tersebut. Iya Pak. Ya. Sudah dimulai Pak ini Pak. Mau Bu Enis? Ya. Ya, coba mulai Bu Kisna. Iya. Bu ini bawa apa ya? Saya boleh lihat ya?
Biasanya kok buat kalau sampai digenggam gitu. Wes, wes, wes. Salah. Pasang dulu. Halo Bu Eni. Bu Eni bawa apa? Ya, Bu. Saya Bu Eni bawa apa itu? Saya penasaran loh dengan isinya. Boleh lihat nggak? Oh, enggak boleh. Bu Enis harus pegang kuat-kuat ini. Enggak boleh dilihat. Ini rahasia. Ayo toh. Oh, ayo. Ini Enggak boleh. ganti pergi. Saya punya roti nih. Nanti kalau dilihatkan ke saya tak kasih roti. Enggak mau, enggak boleh ini. Saya pegang kuat-kuat ini rahasia saya ini. Udah ini saya tambahi. Saya punya es ini. Jadi roti sama es. Coba ditunjukkan toh. Saya penasaran loh dengan isinya. Es juga enggak mempan. Pokoknya enggak awas ya. bisa dibuka Kalau- ini rahasia saya ini. ayo toh. Ayo coba. Jadi sedikit saja. Pengen lihat saya. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Ini kalau Bu Enis nanti nggak mau liatin saya hati-hati ya kalau pulang banyak tak kempesi nih. Alah, enggak apa-apa. Saya bawa apa? Bawa cadangan. Masa Bu Enis nggak takut kalau banyak kempes? Ayolah Bu Enis. Paling jalan dikit. Yang penting rahasia saya terjaga. Bu Enis aja kok nanti saya nggak bilang siapa-siapa loh. Ayo dong liatin dong. Kalau perlu tak Rahasia paksa tetap ini. rahasia. Enggak bisa. Saya tetap mempertahankan. Ayo dong. Enggak Bu Enis bisa, enggak gimana? bisa, Kita enggak tuh bisa. teman, kita tuh bestie. Kita kan Besti ya, bestie. besti. Ayo toh, bisa. Besti ya, besti. Rahasia. Terus kalau gitu, kalau masih rahasia-rahasiaan, saya nggak mau temenan sama Bu Eni ini. Oke, Ya, cukup enggak juga Bu gitu. Krisna Itu ya. juga lah. Bu Ya. Krisna, Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Krisna tadi. Maaf, nggak Tadi berhasil buka rahasianya Bu Eni. berhasil dibuka nggak tangannya tadi Bu Krisna? Nggak berhasil Pak. Nggak berhasil. Tadi padahal sudah dibujuk, dirayu, diancam, tetap Bu Enis tidak mau Iya. buka tangannya. Kenapa Iya, Bu Enis betul. mau buka tangannya, Bu? Karena saya merasa ini rahasia saya, Pak. Jadi Bu Enis tidak mau membuka tangannya walaupun sudah dirayu, walaupun sudah dibujuk, dikasih hadiah nggak mau, diancam pun tetap tidak mau. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Enis, Bu Krisna. Ya, artinya apa? Yang mempunyai kontrol terhadap diri kita itu ada diri kita sendiri. Ya. Yang mempunyai kontrol terhadap siswa itu murid kita, ya murid kita sendiri. Ya. Guru tidak mempunyai kontrol penuh terhadap diri kita, terhadap murid kita. Ya. Kenapa? Karena murid itu mempunyai kemauan tersendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi saja. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menyuruh siswa untuk berhenti rame, berisik di dalam kelas, ya, misalnya kita kok minta, kamu yang rame, diam, ini sedang pelajaran.
Artinya guru sedang mengontrol murid tersebut. Nah, apakah mengontrol itu artinya menyuruh murid itu, apakah kita mengontrol murid itu? Mengontrol, tapi hanya sesaat saja. Nanti setelah gurunya tidak ada, murid tersebut akan kembali rame lagi. Artinya apa? Itu hanya ilusi saja, sebentar saja. Tidak bisa selama. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi penguatan yang positif juga kadang membuat anak itu menjadi ketergantungan. Contohnya misalnya kita, siapa yang rajin bersih-bersih akan dapat permen dari Pak Guru misalnya. Maka anak itu akan bergantung pada hadiah tersebut. Nanti kalau kita nggak memberi hadiah lagi, anak itu jadi kembali malas untuk bersih-bersih lagi. Artinya apa? Penguatan positif juga hanya menjadi ilusi sementara saja. Tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga ilusi. Kita membuat anak itu merasa bersalah, itu jadi karakternya jadi meningkat. Tidak sebenarnya, Pak. Karena apa? Anak menjadi jiwa yang gagal kalau kita memberikan kritik yang terus-menerus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat atau melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, maka pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi apalagi kalau kita memaksa, itu akan membuat hubungan kita dengan murid itu menjadi semacam permusuhan. Karena kita memaksa anak menurut terpaksa untuk memenuhi keinginan kita. Bukan karena keinginan dirinya sendiri. Nah, Stephen R. Covey di dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma kita yang harus kita ubah perlahan supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kemerdekaan itu harus ada dalam diri anak itu sendiri. Kita harus memunculkan self-disiplin atau disiplin dalam diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran, Persepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Nah, jadi tindakan anak tersebut itu apapun tindakan murid kita itu ada motivasinya, ya, Ibu.
Tidak ada tindakan yang tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Nah, dalam teori motivasi, ya, tindakan anak itu ada 3 tujuan. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan Suaranya hilang ya, Pak. motivasinya anak apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri yang mereka percaya. Nah, jadi ada 3 itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ya, di sekolah kita itu motivasi anak itu kira-kira banyak yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Atau nomor 3 kira-kira? Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat komentar ya. Kira-kira motivasi anak kita itu lebih banyak di motivasi yang pertama atau kedua atau ketiga kira-kira. Nah, bisa ditulis di chat sini ya, Bapak Ibu. Kira-kira anak kita itu tindakannya itu masih didorong oleh keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau keinginan dia sendiri untuk menjadi dirinya yang dia inginkan. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Ya. Monggo Bapak Ibu tulis di chat di sebelah kanan itu. Ada bagian chatnya. Mendapatkan penghargaan Bu Diva, Bu Rahayu, Pak Ahmad Kolik 3. Ya, bermacam-macam tadi jawabannya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom chat. Jadi dalam teori motivasi itu kita diharapkan agar siswa kita itu mempunyai motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan dari guru atau orang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di chatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada sebuah video tentang pembelajaran di sekolah. Monggo Bapak Ibu perhatikan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, Bisa kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya
bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saja Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi saya tetap dihukum. Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku.
Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, nggak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lempar Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira bu kita mau Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkan. Oke, itu Bapak Ibu. Video tentang pendidikan di sekolah. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan komentar dari video tersebut? Ya, bisa raise hand. Bu Enis mungkin bisa. Nggih Pak, nggih. Kalau menurut saya ya, sebagai guru, kita itu seharusnya bagaimana ya, tidak langsung menghukum, tidak langsung menghakimi gitu Pak ya. Kita harus bertanya dulu kepada yang sedang bermasalah, misalkan anak didik kita ada yang melakukan kesalahan seperti tadi, kita tidak langsung menghukum atau langsung bertindak semena-mena mentang-mentang kita guru, sehingga kita bisa berbuat semau kita. Jadi kita seharusnya lebih lebih bertanya dulu permasalahannya apa, sehingga kita tahu permasalahannya dan bisa mengambil sikap. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Ya, betul sekali ya. Jadi memang kita sebagai guru harus lebih bisa memahami anak didik kita, murid kita, dan tidak menjustis anak kita dari kesalahan yang dia lihat, tapi kita cari motivasi apa di belakang, apa alasannya. Tentu setiap perbuatan itu pasti ada alasan di belakangnya, ada tujuannya juga. Tidak mungkin suatu tindakan itu tanpa ada alasan atau tujuannya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita dalam hal ini akan membahas tentang hukuman, penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tulisannya salah Bapak Ibu ya, konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba anak itu terlambat, ternyata disuruh ke depan oleh gurunya. Tiba-tiba teman-temannya melemparinya karena terlambat ganggu pelajaran. Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba tanpa terencana. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, itulah hukuman. Kita tidak melibatkan siswa untuk memikirkan solusinya. Guru hanya memberikan hukuman, siswa dan yang menerima. Hanya satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi dengan perkataan maupun dengan tindakan itu sama-sama memberi hukuman. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Jadi kadang kata-kata kita juga itu bisa merasa sebagai sebuah hukuman kita. Sindiran atau cemoohan dari guru atau dari temannya seperti yang di video tadi, itu adalah sebuah hukuman. Anak-anak merasa dipermalukan di depan kelas, kemudian dilempari bahkan oleh teman-teman. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu. Oke, kalau kamu melakukan seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, ini sudah lebih baik. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama. Satu kelas sepakat, misalnya,
Yang terlambat nanti membayar uang kas 1.000 misalnya. Tidak terlalu berat karena uang sakunya anak kan 10.000 misalnya rata-rata. Membayar uang kas 1.000. Ada konsekuensi lebih tidak menyakiti bagi anak tersebut. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya di kelas itu ada kesepakatan yang baik ditulis maupun tidak tertulis oleh guru maupun siswa, ya. Jadi kesepakatan antara guru dan murid biasanya seperti itu. Siapa yang terlambat misalnya membawa besok menghapus papan tulis misalnya, itu konsekuensi, tidak menyakitkan tapi ada konsekuensinya. Itu konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak diajak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain tersebut. Nah, jadi anak itu diajak berpikir bersama-sama, merumuskan. Oke, pelanggaranmu, kamu telah melakukan pelanggaran ini, selanjutnya bagaimana agar kamu tidak melakukan pelanggaran tersebut dan kamu di kemudian hari nanti bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Itulah restitusi. Jadi mengajak berkolaborasi dengan anak, dengan murid untuk menentukan solusi bersama-sama, bukan satu arah dari guru kepada murid seperti hukuman atau konsekuensi tadi. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan kira-kira? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Mengingatkan murid, oh kamu kemarin juga terlambat, hari ini terlambat lagi, gimana? Mengingatkan muridnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, kita bertanya kepada murid seperti itu. Mengapa kamu mengulangi lagi? Mengapa kamu kok terlambat terus? Mengapa kamu kok rame terus? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Bertanya seperti itu. Atau mengkritik dan mendiamkan. Mengkritik di depan kelas seperti tadi, seperti video tadi. Atau mendiamkan. Biarkan anak terlambat, dibiarkan saja, nggak dikomentari, nggak ditanggapi, nggak dihiraukan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Kenapa? Karena kita fokus pada kesalahan anak tersebut. Seolah-olah kesalahan anak tersebut itu bukan sesuatu yang wajar, sesuatu yang benar-benar tidak harus dilakukan oleh siswa kita. Nah, sehingga anak itu menjadi jiwa yang gagal. Padahal sebuah kesalahan itu kalau sekali dua kali memang wajar. Jadi jangan kita kemudian menganggap anak itu menjadi anak yang gagal kalau melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya, perbedaan yang mendasar tentang hukuman,
konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu. Nanti kita bagikan PDF-nya mau saja. Ini saya bacakan secara singkat saja karena ini banyak sekali. Jadi kalau hukuman itu membuat identitas siswa itu menjadi identitas yang gagal. Biasanya berupa sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Disuruh lari 2 putaran di lapangan tengah hari, nah itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sudah terjadi kesepakatan, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi memberikan pilihan. Restitusi itu sebuah pilihan bagi anak itu untuk menentukan masa depannya. Bagaimana kamu masa depan ini? Apakah kamu ingin menjadi anak yang seperti ini atau seperti itu? Nah, bagaimana? Diajak untuk berpikir anak itu, untuk menentukan pilihan yang lebih tepat bagi dirinya. Hukuman membuat anak tidak nyaman untuk jangka yang panjang. Nah, hukuman itu membuat tidak nyaman. Kadang merasa tersakiti anak itu. Apalagi kalau sampai sakit hati, itu terbawa sampai anak itu lulus. Sampai anak itu nanti sudah lulus, mungkin sudah menikah, sudah dewasa, sakit hati itu biasanya tetap terbawa. Nah, maka jangan sampai kita memberi hukuman yang sampai menyakitkan hati bagi anak kita. Nah, konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, misalnya siapa yang mengotori kelas ini atau yang membuang sampah, diminta untuk menyapu kelas. Itu konsekuensi, karena sesuai dengan tindakannya. Restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan. Hukuman itu menempatkan anak menjadi korban. Korban mendapatkan keadilan. Yang konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid anak akan tersakiti, konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Hanya tidak nyaman tapi tidak tersakiti. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Mendapatkan penguatan yang lebih baik. Hukuman itu perilaku agresif, pasif, agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dengan restitusi masalah jadi terpecahkan. Sedangkan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman yang kita berikan itu tidak membuat anak takut, maka hukuman itu tidak bisa berjalan. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi harus terus dari guru. Harus mendapatkan pengawasan yang lebih intensif. Konsekuensi. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Nah, hukuman itu memberi dampak negatif bagi guru maupun siswa. Guru jadi nadanya tinggi, temperamennya keluar karena memberikan hukuman. Kalau konsekuensi netral, ya nggak marah, ya nggak senang juga, netral. Kalau restitusi itu auranya positif. Karena apa? Guru tidak berusaha untuk menghukum siswa, siswa juga nggak merasa menjadi pribadi yang gagal, tidak dihukum juga, tapi diajak untuk berpikir mencari solusinya. Hukuman itu menggunakan mode paksaan, harus dipaksa supaya anak bisa melakukan perilaku tersebut. Kalau konsekuensi menerapkan stimulus respon, jadi memberikan penghargaan atau konsekuensi yang setelah disepakati. Teorinya teori stimulus respon. Kalau restitusi memberikan teori kontrol. Itu Bapak Ibu. Nah, konsekuensi
hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, diberikan oleh guru kepada siswa. Sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh anak itu sendiri dengan pengarahan kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh tindakan. 5 tindakan ini kira-kira mana yang konsekuensi, mana yang hukuman, Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini saya mohon aktifan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar, kira-kira yang nomor 1 itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu. Yang nomor 2 itu konsekuensi atau hukuman, sampai nomor 5 itu. Tolong dituliskan di kolom komentar, misalnya 1. Nah, Anda menjawab itu sebagai hukuman, maka 1 titik hukuman. 2 titik apa hukuman atau konsekuensi, tulis di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu. Bentar saya tak nutup pintu dulu. Monggo Bapak Ibu yang lain yang belum, silakan ditulis. 1 sampai 5 itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Ingat Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu ditentukan secara bersama-sama dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kalau hukuman itu biasanya tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dia lakukan dan membuat anak tersakiti. Kalau konsekuensi hanya membuat anak itu merasa tidak nyaman. Oke, saya beri waktu 2 menit Bapak Ibu ya. Saya izin minum dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Bu Toyo Batul masih ada di sini? Bu Toyo Batul? Masih. Nah, mohon bisa dijelaskan Bapak Ibu. Nomor 5 itu kira-kira konsekuensi apa hukuman? Bu Toyo? Kalau lari mengelilingi kayaknya hukuman. Kalau menurut saya ya. Cuman yang konsekuensi adalah nomor 3 aja.
Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Thayyibatul. Jadi Oke. apa bedanya nomor 1 dengan nomor 5 ini, Bapak Ibu? Nomor 1 itu, nomor 2 dengan nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nomor 5, karena terlambat mengikuti pelajaran penjas. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Dan nomor 2 itu tidak sesuai konteksnya. Tidak hadir, hukumannya adalah lari mengelilingi halaman. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu mengikuti pelajaran penjas. Yang memang kegiatannya ya lari, ya main bola, ya senam. Jadi nomor 5 ini bisa dikategorikan konsekuensi. Karena bisa jadi pelajaran penjas itu sudah berlangsung, dia terlambat, teman-temannya sudah keringetan, sudah senam, mungkin sudah lari juga, sudah mengikuti kegiatan olahraga, sedangkan dia baru datang. Sehingga supaya bisa mengikuti pelajaran sudah sama pemanasannya, disuruhlah dia 2 kali keliling lapangan tersebut. Jadi bisa masuk dalam konsekuensi. Tetapi juga bisa hukuman kalau memang itu belum disepakati oleh siswa maupun oleh guru tersebut. Jadi itu bedanya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi itu biasanya tidak menyakitkan dan sesuai konteksnya. Seperti yang nomor 3 tadi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Karena dia membuat sendiri coretan itu, maka hukumannya konsekuensinya adalah membersihkan coretan. Itu adalah sebuah konsekuensi yang diberikan. Terima kasih Bu Thayyibatul telah memberikan pandangan tadi. Nah, Bapak Ibu, ternyata hukuman itu penghargaan itu juga punya efek negatif, Bapak Ibu. Ini menurut Al-Fiqhon itu, saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya kita beranggapan bahwa anak tersebut tidak akan melakukannya kalau kita tidak memberi penghargaan. Ya Bapak Ibu. Dan itu memang sering terjadi. Kalau kita memberi penghargaan, anak itu menjadi melakukan apa yang kita inginkan. Saat tidak diberi penghargaan, anak tidak melakukan kegiatan yang kita inginkan tersebut. Karena apa? Anak melakukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Ternyata penghargaan juga tidak selamanya efektif. Nah, ini Pak Ibu. Jadi dalam teori motivasi itu kita tidak berbicara pada sebuah tindakan yang secara khusus, tapi kepada nilai-nilai umum atau nilai-nilai kebajikan. Yang nilai-nilai kebajikan tersebut adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita harus mengaitkan tindakan atau konsekuensi yang sudah kita sepakati dengan nilai kebajikan yang ada. Diane Grossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Untuk itu kita perlu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi kelas itu dibuatlah keyakinan kelas, bukan berupa peraturan kelas. Kalau peraturan itu kesannya itu nuansanya jadi nuansa yang negatif. Tapi kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang positif yang kita yakini bersama-sama baik bagi kelas kita atau sekolah kita. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh
murid saya di kelas saya itu, kelas 11-3, ini adalah beberapa keyakinan yang telah dibuat dan ditempelkan di kelas mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan peraturan tetapi keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia ingin mempertahankan dirinya, maka dia menyerang temannya mungkin, ya, membalas temannya karena ingin bertahan. Kebutuhan penguasaan. Nah, anak itu ingin merasa berkuasa, ingin diakui, ingin mendapat penguasaan atas teman-temannya. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang mencari perhatian guru dengan membuat gaduh di kelas. Nah, itu membuat artinya siswa kebutuhan dasarnya, kebutuhan kasih sayangnya ingin dipenuhi. Ada kebutuhan kebebasan. Anak ingin diberikan kebebasan atau pilihan. Ini harus dipenuhi juga. Atau kebutuhan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku anak-anak kita. 5 kebutuhan dasar. Nah, kita harus pahami kira-kira tindakan anak kita itu kira-kira untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Pasti ada di antara 1 di antara 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, kita harus memahami, menganalisis kira-kira kebutuhan mana yang perlu dipenuhi oleh murid kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang penting sekali. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini, teori yang sering digunakan adalah teori kontrol, bukan teori stimulus and respon, tapi posisi kontrol. Nah, jadi kita guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Posisi pertama yaitu penghukum, ya, menghukum anak, kalau salah langsung dihukuman, kalau ada yang tidak benar kita kasih hukuman, itu posisi pertama menghukum. Atau pembuat merasa bersalah biasanya. Ya ampun nak, kamu kok gini banget, ya, kok tega, kamu ini anak murid walian saya, kok kamu ini membuat ibu malu terus, nah, membuat merasa anak merasa menjadi bersalah, pembuat merasa bersalah. Atau menjadi teman. Kamu lagi ini. Kemarin sudah dibilang Pak Fahmi, kenapa kok gini lagi kamu? Kamu ini ada-ada aja. Nah, itu biasanya teman, posisi teman. Adanya biasanya akrab, begitu. Ada juga posisi pemantau. Ayo, kamu kemarin sudah berjanji sama Pak Fahmi, nggak akan mengulangi lagi. Kenapa sekarang mengulangi lagi ya? Itu posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Ya, kita mengatur anak, ayo kemarin apa yang sudah kamu susun rencanamu? Apakah hari ini sudah terlaksana? Apakah tindakanmu hari ini sesuai dengan keyakinan yang kamu lakukan? Sebagai manajer hanya mengingatkan saja. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ibu, ini ada sebuah video, bisa kita simak bagaimana sih penerapan posisi hukum, membuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer itu bagaimana sebenarnya. Nah, ini ada sebuah video yang bagus Pak Ibu, bisa kita perhatikan bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi penghukum, Bapak Ibu. Tentu kita semua tidak mau menjadi posisi penghukum begini, Bu ya. Anak merasa tersakiti, kita juga sakit karena urat leher kita keluar semua, ngomong sambil teriak, pikiran juga jadi pusing, pening karena menghukum anak tersebut. Semoga kita tidak menjadi guru yang berada posisi penghukum. Yang selanjutnya ini membuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nadanya itu biasanya memelas, membuat anak itu merasa dirinya bersalah karena sudah merugikan gurunya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat posisi guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nan! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi teman ya. Jadi bertindak sebagai teman, mengingatkan itu, membuat semua tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, karena sebagai teman tadi, terlalu akrab. Nah, ini selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, itu posisi teman. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Yang terakhir, sambil menonton Bapak Ibu bisa tulis di komen kira-kira guru itu sebaiknya pada posisi mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Saya mau minta satu Bapak Ibu guru untuk berkomentar kira-kira posisi apa yang cocok kita sebagai guru. Pak Holik, apakah bisa Pak Holik memberikan komentar? Pak Holik. Atau Bu Enis, Bu Toyi Batul, Bu Toyi Batul. Monggo Bu Toyi Batul. Iya, Pak. Kira-kira posisi kontrol apa yang bagus kita sebagai guru, Bu Enis? Bu Toyi Batul. Kalau pendapat saya, kontrol yang terbaik yaitu kita sebagai manajer anak. Terima kasih Bu Toyi Batul atas komentarnya. Jadi betul itu sebagai manajer ya bagi siswa kita. Jangan sampai kita menjadi penghukum. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Menjadi membuat merasa bersalah juga tidak efektif Bapak Ibu. Ya. Tidak efektif dan tidak membantu anak untuk menyelesaikan masalah. Membuat teman juga kadang membuat anak menjadi terlalu akrab dan lupa terhadap kesalahannya. Nah, yang paling cocok menjadi manajer. Tapi pada prakteknya Bapak Ibu bisa berperan sebagai teman yang nada bicaranya akrab,
nyantai. Tetapi apa yang ditinggalkan, yang dilakukan tetap kita memantau perilaku anak, kemudian mengajak anak untuk berpikir mencari solusinya. Jadi nada bicaranya bisa seperti teman, kemudian tindakannya juga bisa menjadi memantau perilaku siswa, tapi lebih banyak kita hanya memanage atau menjadi manajer bagi siswa-siswa kita supaya anak itu berusaha untuk menemukan solusi bagi permasalahan dirinya sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, sekarang kita kira-kira kita itu sering berada pada posisi apa kira-kira? Ya, saya mudah-mudahan kita semua berada pada posisi manajer atau paling tidak kita pada posisi teman ini, teman atau pemantau. Paling tidak, Pak Ibu, ya. Jangan sampai kita menjadi posisi penghukum, karena posisi penghukum itu ya, tidak ramah anak, juga bagi kita jadi capek, bagi siswa juga menyakitkan bagi siswa. Nah, posisi ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, Bapak Ibu. Bisa juga kita terapkan di rumah. Ya. Bisa juga kita terapkan di rumah terhadap anak kita sendiri. Bisa juga di sekolah terhadap kita. Melakukan restitusi itu ada yang namanya skema restitusi. Ya. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, wajar saja. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita membuat hal itu sebagai sesuatu yang bukan hal yang luar biasa, tapi yang biasa dilakukan. Kemudian kita tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana cara kamu melakukannya? Validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kemarin sudah membuat keyakinan seperti apa. Apakah tindakan kamu itu mencerminkan keyakinan yang sudah kamu buat? Apakah kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? 3 tahapan inilah yang kita lakukan untuk melaksanakan posisi kita sebagai manajer sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk akhir refleksi pada webinar pada kali ini. Untuk refleksi kita, mohon Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar hal baru apa yang kita dapatkan dari webinar ini, Bapak Ibu. Tolong dituliskan di kolom chat. Kemudian posisi kontrol apa yang sesuai bagi guru. Nah, 2 itu, Bapak Ibu. Tolong dituliskan di kolom komentar, walaupun nanti sudah saya akhiri, Bapak Ibu masih bisa menuliskan di kolom chat, Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi sebagai refleksi kita bersama. Semoga webinar kita pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu guru semuanya, yang akhirnya nanti akan membuat pembelajaran kita jadi lebih baik, lebih berpihak pada murid, lebih memerdekakan anak atau memerdekakan murid di sekolah kita, di lingkungan kita, dan juga menjadikan posisi guru kita itu bukan sebagai penghukum tapi sebagai manajer bagi anak didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu yang masih join, bisa open kamera, kita foto bareng Bapak Ibu. Kita screenshot. Nah, yang masih on,
Tafurun. Ya, selamat datang Pak Holik. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak. Belum Pak Holik bisa memberikan refleksi Pak Holik setelah mengikuti kegiatan tadi. Nah, satu perwakilan dari. Ya, baik, terima kasih Pak Fahmi ya. Webinar kali ini sangat membantu sekali ya, terutama saya dan teman-teman sebagai pendidik ya, bagaimana menempatkan kita pada posisi kita sebagai guru dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang dilakukan jika ada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Itu refleksi. Nah, kira-kira bagaimana sih menempatkan posisi kita di mana? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan yang terakhir atau sebagai manajer ya, bagaimana itu penting, bagaimana menerapkan posisi kita sebagai guru untuk sebagai seorang manajer. Seperti itu Pak Fahmi. Terima kasih masukan dari saya. Tetap sukses, semangat. Ya. Luar biasa, terima kasih Pak Ahmad Holik, refleksi yang sudah sangat mewakili dari Bapak Ibu guru semuanya saya kira. Terima kasih juga Bapak Ibu guru atas partisipasinya sudah mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak Ibu bisa.